Oke Raul, boleh dong kenalan dulu sama penonton, namanya siapa ya? Halo, kenalin aku Raul dari Paduan Suara Dharma Gita di Universitas Gunadarma. Oke guys, jadi di sini gue bakal nanyain Raul tentang keseharian dia jadi paduan suara ya di Gunadarma. Oke, pertama-tama apa sih yang buat lo tertarik banget ikut paduan suara? Nah, kalau gua sendiri, Iya. kenapa gua bisa tertarik paduan suara karena emang dari SMP gue udah dikenalin sama mama bernyanyi. Jadi diajak nih, mau ini gak ikut paduan suara di gereja, yang ngajak teman mama. Jadi kayak langsung mau coba, terus akhirnya jadi keterusan sampai sekarang. Oh, jadi keterusan ya sampai sekarang. Kayaknya emang bakatnya di situ ya. Iya, sepertinya ya. Kalau awal mula lo ikut paduan suara tuh gimana ya? Kok tiba-tiba bisa tertarik gitu? Nah, sama kayak jawaban tadi, karena emang dari SMP udah masuk paduan suara. Sebenarnya kayak udah males-males gitu kan. Cuman kayak yaudah coba lagi, terus jadi tertarik. Apalagi karena kalau paduan suara itu kan lebih asik ini ya, karena teman-temannya yang asik. Jadi ikutan padus terus karena ada temen juga. Terus lagunya juga kadang enak-enak pelajarin. Jadi sampai SMP, SMA juga sampai kuliah juga ikut paduan suara terus. Kalau buat bagian-bagian nih, biasanya kan padus itu ada bagiannya, ada banyak kan. Jadi gue mau tahu dong kalau lo bagiannya tuh apa ya di paduan suara? Nah, kalau paduan suara sendiri itu kan ada 4 bagian ya, yaitu ada sopran, alto. Nah itu sopran itu bagian suara tinggi cewek, sama alto itu suara rendahnya cewek. Lalu ada tenor sama bass. Tenor itu suara tingginya cowok, dan bass itu suara rendahnya cowok. Nah gua sendiri itu ada di bass. Oke, jadi Raul nih mainnya di bass ya guys. Oke Ul, kan banyak banget nih jadwal padet gitu. Yeah. Lu kalau setiap manggung gitu atau setiap mau lomba paduan suara gitu pernah ini gak sih kayak grogi gitu? Nah terus cara lo ngadepinnya gimana buat ngatasin kayak gitu? Nah kalau gue sendiri ya pas kalau grogi itu udah pasti banget ya, karena kan gimana kita mau tampil tapi di hadapan banyak orang. Betul. Nah tapi kan karena cara mengatasinya ini, kita karena udah latihan setiap hari, terus kita kenal di mananya kayak gladi bersihnya lah. Jadi kita udah kenal panggung tuh kayak gimana, nanti suara kita tuh bakal kayak gimana, terus pemanasan, terus biar suara kita itu biar gak pengganggu suara kita ya. Kita ngurangin goreng-gorengan, terus makan makanan yang berebus, minuman hangat, ya gitu sih, kurangin es, biar bisa lebih total pas nanti. Oke, berarti ini makanannya mesti dijaga ya guys, gak bisa sembarangan makan gorengan. Tuh. Selama padus nih ada nggak sih pengalaman paling berkesan yang memorable banget gitu? Oh, kalau itu ada, itu waktu paduan suara SMA. Jadi Bea Cukai itu ngadain lomba paduan suara se-Indonesia, dan itu hadiahnya 10 juta kalau menangkan. Nah terus itu tuh kita tahu informasi itu di hari terakhir pendaftaran Bea Cukai. Terus kita punya waktu latihan cuma satu bulan. Terus kita latihan terus setiap hari, pulang sekolah latihan, Sabtu Minggu juga kita hajar latihannya. Terus puji Tuhannya kita menang di lomba tersebut. Puji Tuhan ya guys, walaupun latihan cuma 1 bulan tapi tetap ya guys, mereka lombanya menang. Kalau nggak salah Padus itu suka ikut kompetisi ya? Boleh dong di-spill apa aja yang udah diikutin? Oke, kalau Padus di Gunadarma ini udah setiap tahun itu sebelum Covid ya, itu udah ikut kompetisi. Dan itu juara 1 ya di luar negeri. Dan itulah kenapa salah satu alasan saya mau ikut paduan suara di Gunadarma. Dan tahun ini bakal ada lomba juga di penabur internasional dan juga di Malaysia. Jadi sangat bersemangat untuk ikut kompetisi lagi. Oke guys, jadi ternyata bulan depan ada kompetisi lagi di Malaysia. Wah, sampai luar negeri gitu ya. Gila, keren banget. Oke nih Ul, yang terakhir, apa sih impian lo buat paduan suara gitu untuk kedepannya kayak gimana? Oke, jadi impian gua tuh untuk di paduan suara sendiri, jadi mau lebih stabil, karena kan di padus ini latihan terus, tapi kadang kan suka banyak
kesalahan-kesalahan gitu kan. Dan kesalahan-kesalahan itu kadang konyol-konyol gitu yang gak masuk akal. Jadi Paul udah dilatih berkali-kali tapi tetap aja salah. Jadi pengennya stabil, terus inilah mengikuti perkataan-perkataan pelatihnya gitu. Biar apa namanya? Biar gak banyak ini lagi lah, banyak kekonyolan-kekonyolan lagi. Oke guys, tuh banyak banget kesalahan di Padus ternyata. Ternyata nggak sesimpel itu ya guys, nggak sesimpel yang kita lihat di TV-TV atau di video-video yang udah jadi. Oke, thank you ya Ul buat udah sharing gini. Thank you. Thank you.